Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak kabarnya hari ini? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5, pembelajaran hidup lapang dengan berbagi. Sebelum kita awali pembelajaran kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama dengan harapan pembelajaran ini bisa mendapatkan berkah dan menjadikan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama tentang pengertian zakat, kemudian pengertian infak, pengertian hadiah, kemudian pengertian sedekah, dan yang terakhir hikmah hidup lapang dengan berbagi. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang zakat. Zakat menurut bahasa bermakna membersihkan. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Untuk pengertian tentang nisab akan dijelaskan dalam slide selanjutnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Adapun perintah melaksanakan zakat tertuang dalam Quran Surat At-Taubah ayat 109 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Adapun zakat dalam syariat Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah atau disebut juga dengan zakat jiwa memiliki ketentuan. Yang pertama, mengeluarkan zakat fitrah harus berupa beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3 liter tiap orang. Ini adalah batas minimal. Adapun jika ada orang yang memiliki rezeki lebih, bisa mengeluarkan di atas dari nilai tersebut. Untuk waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Adapun untuk waktu wajibnya yaitu ketika malam Idul Fitri. Kemudian apabila mengeluarkan zakat fitrah setelah melaksanakan sholat Idul Fitri dan masih di tanggal 1 Syawal, hukumnya adalah makruh. Adapun ketika mengeluarkan zakat fitrah setelah melebihi tanggal 1 Syawal, hukumnya adalah haram. Yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Maksud dari zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab dan haul. Jadi syarat untuk mengeluarkan zakat mal adalah sudah mencapai nisab dan haul. Apa pengertian nisab? Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. Sedangkan haul adalah batasan waktu 1 tahun hijriyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
Adapun nisab atau batasan harta yang digunakan dalam zakat mal adalah setara harga 85 gram emas. Adapun jika seseorang memiliki harta dan telah memenuhi dua syarat tadi, yaitu mencapai nisab dan sudah haul, maka yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Untuk memahami penjelasan tentang zakat mal, ini Bapak tampilkan satu contoh soal, yaitu Eni mempunyai simpanan emas sebanyak 95 gram emas di dalam berangkasnya dan telah ia simpan selama lebih dari setahun. Berapakah zakat yang harus ia keluarkan? Dari soal ini bisa kita lihat bahwa harta atau emas yang dimiliki oleh Eni itu sudah mencapai nisab, yaitu di atas 85 gram. Kemudian juga sudah mencapai haul, yaitu lebih dari 1 tahun. Adapun untuk perhitungannya bisa dilihat di slide berikut ini. Untuk zakat mal yang wajib dikeluarkan oleh Eni adalah bisa dilihat di tampilan berikut ini. Nisab emas 85 gram emas. Misalkan kita buat harga emas pada tahun tersebut adalah 600.000. Kemudian kita kalikan dengan harta yang dimiliki. Tadi Eni memiliki harta emas sebanyak 95 gram. Jadi 95 gram dikali 600.000 sebesar 57 juta rupiah. Kemudian untuk nominal zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari harta yang dimilikinya tadi. Jadi zakatnya adalah 2,5% dikali 57 juta. Hasilnya adalah 1.425.000. Zakat fitri ataupun zakat mal dalam pentasarufan atau pembagiannya memiliki aturan tersendiri. Orang yang berhak menerima zakat fitri ataupun zakat mal disebut mustahik zakat. Adapun mustahik zakat seperti yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60, dijelaskan bahwa mustahik zakat itu ada berjumlah 8 golongan. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah mustahik zakat yang pertama adalah fakir. Apa yang disebut dengan fakir? Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian untuk mustahik zakat yang kedua adalah miskin. Siapa orang yang disebut miskin? Miskin adalah orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun golongan yang ketiga dari mustahik zakat adalah amil. Amil adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Kemudian golongan yang keempat dari mustahik zakat adalah ghorim. Siapa ghorim itu? Ghorim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Adapun apabila ada orang yang berhutang tetapi untuk maksiat, maka dia bukan termasuk golongan dari ghorim dan tidak berhak untuk menerima zakat. Golongan yang selanjutnya adalah riqab. Riqab adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya. Golongan yang keenam adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah
orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Golongan yang ketujuh adalah Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil itu? Ibnu Sabil adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Adapun golongan mustaqim yang terakhir atau yang kedelapan adalah Sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berjuang pada jalan Allah. Demikian penjelasan tentang zakat yang bisa Bapak sampaikan. Adapun pembahasan yang lain, di antaranya sedekah, infak, dan yang lain akan disampaikan dalam video selanjutnya. Semoga apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan dicatat sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.